Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Kembali lagi ke channel saya, channel yang membahas kegiatan sehari-hari, aktivitas di kolamnya pemijahan Kang Ipei yang memproduksi benih ikan nila Bangkok monosek, khususnya jenis larva red Nile dan black Nile. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada konten kali ini saya akan berbagi mengenai persiapan sebelum tebar benih di kolam bioflok, yang mana sering sekali banyak di antara teman-teman pembudidaya, khususnya teman-teman pemula bermain di kolam bioflok, pada dasarnya tebar benih untuk di kolam bioflok ini sendiri dibagi ke dalam dua metode teman-teman. Jadi cara yang satu itu ada yang diaplikasikan terlebih dahulu sebelum tebar benih, dan ada juga metode yang kedua, masuk dulu ikan atau benih lalu aplikasinya belakangan, gitu teman-teman. Jadi yang saya sarankan sendiri, menyarankan untuk menggunakan metode yang kedua saja teman-teman. Karena apa? Karena harus teman-teman ketahui benih yang istilahnya didapat gitu ya, itu telah mengalami istilahnya rada agak-agak stres lah gitu. Jadi si ikan sendiri harus memerlukan yang namanya adaptasi, baik itu suhu udara, kondisi air, dan lingkungan kolamnya itu sendiri. Ya karena apa? Benih yang dibawa oleh teman-teman itu hampir 90% dihasilkan dari kolam empang yang mengalami kondisi pemanenan. Kemudian ditimbang dulu gitu kan, terus proses packing, belum perjalanan menuju lokasi itu teman-teman. Jadi ya setidaknya si ikan tersebut mengalami stres gitu. Jadi supaya ikan tetap sehat, tetap segar gitu kan, teman-teman harus menggunakan metode yang kedua, yaitu air kolam cukup dibuatkan atau dikasih garam aja teman-teman. Jelas ya? Jadi si kolam cukup diberikan garam saja. Karena dengan pemberian garam itu sendiri, jadi si ikan cepat pulih teman-teman. Ibarat istilahnya apa ya? Garam itu sebagai pengganti cairan tubuh lah. Kayak kita itu mengalami dehidrasi gitu kan. Jadi si garam itu cara kerjanya sebagai osmosis. Osmosis dalam artian di sini mengganti cairan yang keluar si ikannya itu pada saat mengalami stres gitu kan. Terus kemudian jika ikannya terjadi luka gitu kan, luka lecet pada saat penimbangan itu kan,
Jadi bisa cepat sembuh tuh teman-teman. Jadi yang harus teman-teman siapkan adalah cara metode yang kedua gitu kan. Jadi teman-teman cukup menyiapkan yang pertama, isi air, kolam terpalnya ataupun media lainnya gitu kan, cukup ketinggian antara 40 sampai dengan 50 cm. Kemudian berikan garam, karena kondisi kolamnya baru diisi setengahnya dari ketinggian, cukup teman-teman memberikan 1 kg garam per meter kubik. Kalau misalkan diameter kolamnya diameter 7, teman-teman cukup memberikan 7 kilo gitu kan. Kalau umpamanya diameternya totalnya ada 9, cukup 9 kilo dan sebagainya gitu teman-teman. Kemudian teman-teman yang harus disiapkan di sini berikutnya adalah kapur. Kapur dolomit di sini jika pH air mengalami drop gitu ya teman-teman, atau di bawah 7 pH-nya gitu ya. Tetapi kalau misalkan pH-nya stabil, ya nggak usah dikasih kapur teman-teman. Makanya di sini teman-teman harus bisa atau memiliki alat pH meter biar bisa ketahuan kondisi airnya gitu teman-teman. Kemudian selanjutnya mungkin diaerasi aja teman-teman. Cukup diaerasi 2 sampai 3 hari sebelum tebar benih. Jadi teman-teman bisa mengestimasi umpamanya pesan benih di hari Rabu misalkan ya. Jadi teman-teman sudah mempersiapkan di hari Minggunya gitu kan untuk persiapan tebar. Kemudian setelah tebar benih, teman-teman harus evaluasi selama 2 hari. Dievaluasi kondisi ikannya, kalau terlihat sehat, terlihat lincah ikannya, baru teman-teman sudah bisa memberikan air secara full di kolam ya. Air kolamnya difullkan saja teman-teman. Mau siang atau sore, mau difullkannya sampai malam gitu kan, terserah gimana itunya aja. Yang penting hari keduanya sudah kondisi full kalau kondisi ikannya sudah sehat kelihatannya. Nah setelah air penuh, besok paginya teman-teman sudah bisa mulai memberikan pakan. Kasih aja pakan sekenyangnya teman-teman, karena kan udah 2 hari ini si ikan sudah dipuasakan gitu kan. Berikan pakan pagi, siang, sore gitu kan sekenyangnya. Nah setelah hari pertama pemberian pakan, teman-teman selanjutnya bisa yang namanya membuat kulturan pertama nih teman-teman. Kulturan pertama yang meliputi teman-teman bisa menyiapkan molase atau gula ya, sebanyak 100 ml per meter kubik. Kemudian teman-teman menyiapkan probiotik teman-teman. Probiotik di sini teman-teman harus membagi 2 atau menggunakan 2 jenis. Yang satu komposisinya Bacillus sama komposisinya Lactobacillus. Karena apa? Masing-masing probiotik tersebut memiliki cara kerja yang berbeda teman-teman. Ada yang kerjanya di bawah dan ada kerjanya yang di atas. Kemudian teman-teman campurkan ke dalam air sekitar 20 liter air di dalam drum. Kemudian diberikan aerasi teman-teman.
Setelah beres, teman-teman bisa memberikannya pada aplikasi pertama itu diberikan sebanyak 3 liter per hari teman-teman, sampai dengan habis. Kalau umpamanya tadi teman-teman membuatnya sebanyak 20 liter, paling di kisaran 3 atau 4 hari baru habis. Setelah beres aplikasi pertama, teman-teman harus menyiapkan aplikasi yang kedua teman-teman. Aplikasi yang kedua ini tidak jauh beda sih ya sama yang tadi, cuman teman-teman harus menyiapkan agak banyak karena untuk istilahnya perawatan ini teman-teman. Satu misalkan tadi itu bakterinya yang 2 jenis tadi saya sebutkan sebanyak 80 graman ya, masing-masing 80 gram. Kemudian gulanya kasih aja 4 kilo. Terus kalau ada yogurt teman-teman, yogurt Cimory sebanyak 8 botol untuk memperbanyak bakteri baiknya juga ini teman-teman. Gampang, tinggal dicari aja di sekitar toko teman-teman berada di situ. Masukkan ke dalam air nih teman-teman sebanyak 50 liter. Terus difermentasi selama 2-3 hari sambil diberikan aerasi. Mungkin itu aja teman-teman untuk persiapan sebelum tebar benih untuk pembesaran di kolam bioflok. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.